Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ani Mutia, biasa dipanggil Ibu Ani. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi matematika tentang kubus dan balok. Tetapi di sini Ibu tidak sendirian. Ibu ditemani oleh Ibu Sania, Bapak Sandy, dan Ibu Puput. Materi pertama yang Ibu sampaikan yaitu kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen atau sama besar. Kemudian ada unsur kubus. A. Sisi. Sisi adalah bangun datar yang memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar. Banyaknya sisi yang dimiliki oleh kubus sebanyak 6 sisi, yaitu yang pertama ada sisi alas, yaitu ada A, B, C, dan D. Yang kedua sisi depan ada A, B, E, dan F. Dan yang ketiga sisi atas ada E, F, G, dan H. Dan yang keempat sisi belakang ada C, D, G, dan H. Kemudian yang kelima sisi kiri ada A, D, E, dan H. Yang keenam sisi kanan ada B, C, F, dan G. B. Rusuk. Pertemuan dua sisi kubus yang berupa garis. Rusuk pada kubus panjangnya sama besar. Penulisan atau penamaan rusuk menggunakan notasi huruf kapital. Banyaknya rusuk yang dimiliki kubus adalah 12 buah, yaitu yang pertama ada rusuk alas, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua ada rusuk tegak, ada AE, BF, CG, dan DH. Dan yang ketiga ada rusuk atas, EF, FG, GH, dan EH. C. Titik sudut. Titik sudut pada kubus adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk atau titik pojok kubus. Banyaknya titik sudut yang dimiliki oleh kubus adalah 8 buah, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Kemudian yang D ada diagonal sisi. Diagonal sisi merupakan ruas garis yang terbentuk oleh sudut yang berhadapan pada satu bidang. Setiap sisi terdapat 2 diagonal sisi, maka 2 kali 6 banyaknya sisi yaitu menjadi 12. Jadi banyaknya diagonal sisi yang dimiliki kubus 12, yaitu AB sama dengan BD sama dengan EG sama dengan HF sama dengan AF sama dengan PE sama dengan CH sama dengan DG sama dengan AH sama dengan DE sama dengan BG dan sama dengan CF. E. Diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang terbentuk oleh sudut yang berhadapan pada satu ruang. Pada kubus terdapat 4 diagonal ruang. F. Bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang melalui 2 rusuk yang berhadapan di dalam kubus. Terdapat 6 bidang diagonal pada kubus dan balok. Lalu selanjutnya rumus kubus. Bisa diperhatikan penjelasan tentang rumus kubus. Jadi bisa disimpulkan rumus kubus itu 6S kuadrat. Lalu volume kubus. Bisa diperhatikan juga ada gambar mengenai rumus volume kubus. Kita dapat menyimpulkan bahwa volume kubus yaitu S kali S kali S atau S pangkat 3. Diagonal ruang. 2. Balok. 1. Pengertian balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang, di mana setiap sisi persegi panjang berhimpit dengan tepat satu sisi persegi panjang yang lain dan persegi panjang yang sehadap adalah kongruen. Bangun yang berbentuk balok dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti sebuah bis, rangkas besi berbentuk balok, kotak speaker berbentuk balok, dan almari yang berbentuk balok. Sebuah balok dibatasi oleh 6 buah sisi yang masing-masing antara lain 1 sisi alas, 2 sisi atas, 3 sisi depan, 4 sisi belakang, 5 sisi kanan,
dan 6 sisi kiri. Sisi alas kongruen dengan sisi atas, sisi depan kongruen dengan sisi belakang, sisi kiri kongruen dengan sisi kanan. 2. Unsur-unsur balok. Unsur-unsur sebuah balok yaitu A. Titik sudut. Titik sudut pada balok adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk atau titik pojok balok. Pada balok ABCD, EFGH terdapat 8 buah titik sudut yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. B. Rusuk balok. Rusuk balok merupakan garis potong antara sisi-sisi balok. Penulisan atau penamaannya rusuk menggunakan notasi 2 huruf kapital. Pada balok ABCD, EFGH terdapat 12 rusuk yang sama panjang yaitu rusuk alas AB, BC, CD, dan AD. Rusuk dekat AE, BF, CG, dan DH. Rusuk atas EF, FG, GH, dan GH. C. Bidang atau sisi balok. Balok dibatasi 6 buah bidang atau sisi yang berbentuk persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen. Penyebutan atau penamaan sisi balok dengan menggunakan notasi 4 huruf kapital secara siklis atau melingkar. Bidang atau sisi balok adalah 1. Sisi atas sama dengan ABCD. 2. Sisi alas sama dengan FGH. 3. Sisi depan sama dengan ABFE. 4. Sisi belakang sama dengan CDHG. 5. Sisi kiri sama dengan ADHE. 6. Sisi kanan sama dengan BCGF. Sisi ABCD FGH. Sisi ABFE sama dengan CDHG. Sisi ADHE sama dengan BCGF. D. Diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi atau bidang suatu balok adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan pada sebuah sisi. Terdapat 12 buah diagonal sisi balok. Panjang diagonal sisi AC, BD, EG, HF. Panjang diagonal sisi AF, BE, CH, DG. Panjang diagonal sisi AH, DE, BG, CF. Diagonal ruang. Diagonal ruang sebuah balok adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan dalam balok. Diagonal ruang balok saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi 2 diagonal ruang yang sama panjang. Panjang diagonal ruang AG sama dengan BH sama dengan CE sama dengan AF. Terdapat 4 buah diagonal ruang pada sebuah balok dengan panjang yang sama. F. Bidang diagonal. Bidang diagonal balok adalah bidang yang melalui 2 buah rusuk yang berhadapan. Bidang diagonal balok membagi balok menjadi 2 bagian yang sama besar. Terdapat 6 buah bidang diagonal yaitu ACGE, BDHF, ABGH, CDEF, ADGF, dan BCHE. Bidang diagonal ACGE sama dengan BDHF. Bidang diagonal ABGH sama dengan CDEF. Bidang diagonal ADGF sama dengan BCHE. Selanjutnya adalah rumus balok. Luas permukaan balok yaitu LP sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah P dikali L ditambah L dikali T. Selanjutnya volume balok. Volume balok yaitu FB sama dengan P dikali L dikali T. Nah, di sini ada contoh soal untuk mencari luas permukaan balok. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu rumus permukaan balok, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa panjangnya itu 20, lebarnya 15, dan tingginya 10. Jadi langsung kita masukin aja. 2 dikali
panjangnya 20 dikali lebarnya 15 ditambah panjangnya 20 dikali tingginya 10 ditambah lagi lebarnya 15 dikali tingginya 10. 2 dikali 20 kali 15 sama dengan 300. 20 dikali 10 sama dengan 200. 15 dikali 10 sama dengan 150. Jadi 2 dikali, ini dijumlahkan semua dulu, menjadi 650. Langsung kita kali saja, 2 dikali 650, hasilnya 1300. Karena ini luas permukaan, jadi 1300 cm persegi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.